Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Putranipah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks presensi saya dari buku Pelinculan. Nah, sebelumnya ini adalah daftar isi dari presensi saya. Nanti saya akan membahas tentang identitas buku, identitas penulis, sinopsis, kutipan favorit, kelebihan dan kekurangan, rekomendasi serta dokumentasi. Nah, jadi ini adalah identitas buku. Nah, buku ini tuh memiliki tema penyesalan, penerimaan, dan hubungan antar manusia. Judul buku ini adalah Pelinculan yang ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi. Nah, buku ini tuh terbit pada tahun 2015 di Jepang, dan yang buku saya pegang ini adalah cetakan ke-18 yang terbit pada tahun 2023 yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, satu buku ini tuh memiliki 224 halaman dengan harga kisaran 79.000. Nah, ini adalah identitas dari penulisnya. Jadi Toshikazu Kawaguchi ini lahir di Osaka, Jepang pada tahun 1971. Dia ini adalah seorang produser penyutradara dan penulis novel teater. Nah, sebagai penulis drama tuh dia ada karya-karya lain, misalnya kayak Couple, Sunset Song, dan Cerita. Nah, sebenarnya novel ini tuh sebelumnya adalah sebuah naskah drama yang dia tulis hingga memenangkan hadiah utama Festival Drama Suginami ke-10. Nah, karena dia mendapatkan hadiah utama, akhirnya Toshikazu ini mendapatkan motivasi untuk mengadaptasinya sebagai novel. Nah, ini adalah sinopsis dari novel ini. Nah, jadi ini tuh novelnya menceritakan tentang kafe tua yang berada di gang kecil. Kafe ini tuh terkenal dengan legenda yang dapat membawa orang ke masa lalu ataupun ke masa depan. Di sana ada seorang pelayan bernama Kazu yang sering mendapatkan pelanggan yang ingin pergi ke masa lalu ataupun ke masa depan. Dan beberapa pelanggannya tuh yang ada di cerita ada seorang wanita yang ingin memutar waktu untuk berbaikan dengan kekasihnya, seorang perawat yang ingin membaca surat dari yang tak sempat diberikan oleh suaminya yang sakit, seorang kakak yang ingin bertemu dengan adiknya untuk terakhir kalinya, dan seorang ibu yang ingin bertemu dengan anaknya yang mungkin tak akan pernah dia kenali. Nah, tapi di kafe ini tuh ada peraturan-peraturan yang unik dan juga perlu diingat oleh para pengunjung yang ingin pergi ke masa lalu ataupun ke masa depan. Yang pertama, mereka harus tetap duduk di kursi yang sudah ditentukan agar mereka dapat kembali ke masa lalu ataupun pergi ke masa depan. Lalu yang kedua, kemanapun mereka pergi, ke masa apapun mereka pergi, kenyataan yang sudah ada tak akan pernah bisa mereka ubah. Lalu yang ketiga adalah mereka harus menuliskan kopi khusus yang disajikan sebelum kopi itu dikirim. Nah, ini adalah kutipan favorit saya dari novel ini, yaitu bahwa kekuatan hati cukup bagi seseorang untuk melewati kenyataan yang dihadapinya, sepahit apapun kenyataan itu. Saya memilih kutipan ini karena kalau misalnya teman-teman semua membaca novelnya, jadi kan ada novel itu bertema tentang penyesalan dari para karakternya yang ingin pergi ke masa lalu dan ingin menghilangkan rasa penyesalan itu. Tapi pada balik-balik ke peraturan yang saya sebutkan di sinopsis di paragraf kedua, bahwa kemanapun mereka pergi, ke masa apapun mereka pergi, kenyataan tak akan bisa berubah. Jadi sebenarnya yang menghilangkan atau membantu para tokoh untuk menghilangkan rasa penyesalannya itu adalah kekuatan hati mereka, bukan karena kekuatan hati itu yang bisa membawa mereka ke masa depan ataupun ke masa lalu. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau kekurangan menurut saya di novel ini tuh ada beberapa informasi penting dari konflik atau masalah itu ditulis secara tersirat di awal cerita atau bahkan sebelum masuk ke bab dari cerita yang membahas permasalahan tersebut. Jadi bagi beberapa orang yang mungkin kurang peka atau nggak biasa membaca novel yang punya tipe cerita kayak gini, mungkin saat masuk ke bagian permasalahan akan sedikit bingung untuk memahami permasalahan tersebut karena beberapa informasi pentingnya itu diceritakan di awal. Terus untuk kelebihannya, novel
cerita dari setiap karakter dengan baik, emosi dari cerita dengan sangat baik. Terus habis itu di setiap cerita tuh selalu ada hal yang tak terduga, walaupun tema ceritanya tuh nggak pernah cerita yang berat banget, tapi selalu ada hal yang tak terduga di ceritanya. Lalu saya rekomendasi novel ini bagi orang-orang yang menyukai tentang cerita fiksi yang dapat mencampur aduk emosi, namun tidak menyukai cerita yang temanya berat. Ini dokumentasi saya saat membaca novel ini. Wow. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.